Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang Bu. Ya. Siang, Bu. Oke. Hari ini kita masuk di pertemuan ke 15 ya harusnya ya. Di situ tertulis pertemuan 12. Nah, harusnya pertemuan 15 yaitu tentang perancangan masukan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya mau membagikan hasil UTS yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu. Ya, sudah saya periksa karena memang kelas ini jumlahnya sedikit, jadi sudah selesai diperiksa. Anda semua sebenarnya udah bisa melihatnya di spon. Sudah bisa ya dilihat ya hasilnya? Udah, Bu. Coba silahkan dibuka sponnya masing-masing. Sudah ada di situ. Sudah saya grade langsung dari situ. Harusnya sih sudah bisa dilihat nilainya masing-masing. Coba diperhatikan. Ada nggak? Ada? Di mana ada nggak? Ada, Bu. Ada ya. Gimana nilainya? Puas atau bagaimana dengan pencapaiannya? Bagaimana? Tidak puas, Bu. Tidak puas. Mengapa tidak puas? Ada yang mau diprotes silahkan. Apakah jawaban Anda saya salahin atau bagaimana? Nah, jadi kalau ada protes nilai nanti saya persilahkan boleh di luar jalur komunikasi Vicon ini, boleh nanti lewat WA atau langsung ketemu juga boleh. Ya, tetapi yang mau saya tekankan adalah ternyata hasil belajarnya yang dilihat dari UTS kali ini saya lihat rata-ratanya, bisa nggak ya? Lihat rata-rata. Bentar, saya cari dulu nih. Rata-ratanya hanyalah 37 ya. 37 loh rata-rata kelas ini, cuman rata-rata nilainya dari 100 ya. Jadi saya rasa ada yang perlu dibenahi mungkin dari saya ya dalam memberikan pelajarannya, atau mungkin dari Anda ya. Tapi saya rasa kalau masalah jarak kita sudah bisa punya solusi, yaitu melalui pembelajaran online melalui video. Kemudian saya juga memberikan rekaman video ini yang bisa diakses di YouTube, yang sampai sekarang saya lihat sangat sedikit yang menonton sampai selesai dari video itu. Ya, padahal kalau Anda ulas-ulas lagi videonya, seandainya ada yang kurang bisa dipahami, bisa diulang-ulang, saya rasa bisa dipahami mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini juga dibilang mudah, memang nggak mudah, tapi dibilang susah juga nggak, bisa dipelajari. Ya, nah yang saya kecewa karena sebenarnya Anda selama ini kan sudah saya himbau ya, saya himbau berkali-kali jangan diabaikan mata kuliah ini, jangan diabaikan perkuliahan ini, ya. Jadi inilah hasilnya ya dari abai Anda selama setengah semester berjalan. Ini 4 SKS loh, mata kuliah ini 4 SKS. Seandainya Anda dapat nilainya bagus, maka bisa membantu IPK-nya. Tapi kalau nilainya jelek, maka akan memperburuk IPK-nya, ya, menjelekkan IPK-nya. Itu tapi hak Anda, silahkan. Kalau memang mau merasa butuh belajar, silahkan belajar. Mengapa saya upload di YouTube? Bukan cuma di spon saya taruh linknya saja supaya saya bisa lihat
Karena ada laporannya di YouTube itu kan, laporannya ini ditonton oleh berapa orang, kemudian direspon oleh berapa orang dari komentar, kemudian ditonton berapa persen. Ya, jadi ada laporannya. Bukannya saya pengen jadi YouTuber ya, gimana caranya mau jadi YouTuber nggak semudah cuman upload video kemudian di like orang ya, bukan kayak gitu. Bukannya mau cari keuntungan dari situ, tapi semata-mata ingin memonitor ya Bu. Jadi hanya semata-mata menaruh di YouTube itu untuk berbagi kepada Anda biar lebih mudah, dan saya juga bisa memonitor video saya. Nah, ternyata dari laporannya memang video saya itu tidak ada satu video pun dari sekian pertemuan, dan mata kuliah perancangan IC ini adalah yang paling banyak videonya karena 4 SKS, sisanya saya ngajar 2 SKS. Tidak ada satu video pun yang berhasil ditonton oleh orang 100%. Nah, itu kan membuat, bahkan di bawah 50% semua. Jadi kan, oh gini cara belajarnya. Lumayan kecewa, tetapi ya ternyata memang terjawab dengan hasil UTS Anda yang tadi saya bilang rata-rata 37. Ya, hanya 37. Adapun yang paling tinggi itu nilainya hanya 69. B memang ya. Tetapi B-nya pun masih kurus, yaitu B min ya kalau nggak salah ya. B min atau B ya. Cek aja. 69 yang paling tinggi. Di bawahnya ada 68. Dan yang paling rendah, yang nggak ikut sih 0 ya, tapi nggak usah dihitung itu. Yang paling rendah hanya mendapatkan nilai 22. Nah, itu sangat mengecewakan. Ya. Hasil koreksi udah bisa dilihat semua di spon. Saya mau memperlihatkan satu saja hasil koreksi saya yang nilainya paling bagus saja. Supaya kalau yang jelek kan nggak enak kan sama orangnya. Yang nilainya paling baik akan saya tampilkan. Bentar. Nah, ini ya. Ini yang dapat nilai 69. Simbol-simbol, kan soalnya hanya diminta menuliskan simbol-simbol DFD 2 versi, yaitu menurut Gain and Sarson dan DeMarco and Jordan. Ada yang hanya membuat satu versi, ya, hanya membuat satu versi. Oh, ini bukan hasil koreksi ya, hasil koreksinya bisa dilihat di mana nih? Bentar. Itu jawaban dia. Kita lihat hasil koreksi aja. Nah, ini ya, ini hasil koreksinya. Nah, jadi ada yang membuat hanya satu versi, padahal kan jelas-jelas diminta 2 versi ya. Nah, yang sekarang lagi tampilin dia bikin 2 versi. Ini nih, ini entitas eksternal, ini proses, ya. Ini dia bikin nih simbol-simbol versi Gain and Sarson. Ini arus data, kemudian yang ini data store, kemudian yang versi DeMarco and Jordan. Ini entitas eksternal, ini proses, ini harus data, ini data store. Full, benar nilainya, makanya di checklist cek, kemudian dapat 10 dari nomor 1. Kemudian nomor 2 itu diminta untuk membuat DFD konteks logis dari sistem informasi rumah sakit. Ya, ini poinnya kalau nggak salah 20. Mengapa dia hanya mendapat 19? Satu kurangnya ya berarti ini karena ada kata arus data di sini menerima pembayaran. Mengapa saya salahin? Ada yang tahu nggak? Nih, ada yang tahu mengapa ini saya salahin? Arus data menerima pembayaran, saya coret. Mengapa? Ada yang bisa jawab? Iya, karena penamaan arus data itu bukan kata kerja, karena arus data itu bukan kegiatan, tetapi sebuah data yang masuk atau yang keluar dari atau menuju proses entitas dan data store, bukan kegiatan. Kalau ini kan kegiatan nih, menerima pembayaran. Harusnya data apa yang mengalir dari proses menerima pembayaran? Misal nominal atau total bayar, kode
rekam medis misalnya, atau kode kunjungan, itu yang mengalir datanya ya. Kemudian makanya ini dapat 19 dari 20 ya. Kan soalnya 5, ada yang satu soal dapat 30 gitu kan. Nah yang ini DFD logis level 0 dari sistem informasi bank ya. DFD level 0. Ini pun, nah ini salah nih, ini saya salah koreksi nih berarti nih. Ini ternyata nih, saya silap nih, ini dia membuat diagram konteks yang diminta DFD level 0. Nih, berarti bukan ini yang tertinggi nih. Salah ya. Dia membuat ini diagram konteks, saya salah. Harusnya kalau DFD logis. Nih, jadi yang namanya muncul di sini tadi ini ternyata bukan segitu nilainya ya. Tuh, ini kan DFD logis tuh kan, DFD 0, level 0, harus ada beberapa. Dia minta apa soalnya? Harus ada kegiatan. Kita lihat soalnya ya, soalnya ini Pendaftaran. pembuatan rekening gitu nggak sih? Iya. Nah, kita buka dulu bentar. Nah, ini soalnya nih. Pembayaran. Nah, pembuatan rekening, menabung dan menarik uang. Ya, yang diminta DFD level 0 logis. Berarti ini salah ya. Nah, nih ada saya ralat ya. Tuh, ini nggak adil kalau seandainya nggak diralat karena diperiksa nih. Oke. Nah, jadi ini konteks harusnya disalahin. Ya, harusnya salah. Cuman kita kasihlah nilai 5 ya. Karena masih ada jawabannya. Berarti ini tadi dikurangin 20, 49 ditambah 5. 54 ya. 69 dikurang 15. Benar ya 54 ya. Oh. Nah, segini nih nilainya nih ternyata. Wahyu. Oke, ini tadi ada kesalahan. Untung ya ini saya cek ya. Memang Tuhan itu sangat-sangat membuka jalan ya untuk memberikan petunjuk. Nah, jadi ini konteks salah. Banyak yang menjawab konteks, padahal ini jelas-jelas diminta level 0 logis. Level 0 itu berarti ada banyak proses. Prosesnya karena di soal 3 berarti minimal 3. Di sini membuka rekening. Ya, di sini nih membuka rekening. Ini nggak bisa dicoret di sini nih, nggak ada teksnya. Ya, di sini buka rekening. Jadi ada 1 proses, ada 2 harusnya kan? Menabung, 3 melakukan penarikan, harusnya gitu yang ini ya tuh. Kemudian barulah nanti ada, karena dia konteks DFD level 0 maka harusnya ada data store ya, ada data store ya, terserah data store-nya ada berapa. Nah, nanti ada hubungannya dengan entitas-entitas di sebelah sini begitu ya. Nah, kemudian yang nomor 4 itu diminta gambarkan 3 kemungkinan penerapan DFD fisik dari proses logis melakukan pemesanan. Berarti nama prosesnya tetap melakukan pemesanan, tetapi diminta 3 kemungkinan penerapan secara fisik. Nah, maka ini dia benar ya nih, website dia bikin. Kemudian ini WinGUI desktop, kemudian ini mobile apps, dibenarkan, memang benar ya, 20 nilainya. Kemudian nomor 5, gambarkan DFD level 0 fisik. Lagi-lagi yang diminta DFD level 0, berarti lingkarannya banyak, prosesnya banyak. Dari online shop, tapi dia diminta fisik, yaitu memasukkan barang ke keranjang, melakukan pembayaran dan memberikan penilaian. Ada 3. Ya, mana nih? Nah, ini dia bikin lagi-lagi konteks. Harusnya kan 1, 2, 3. Nih 1, 2, 3. Kemudian adalah nanti di sini data store-nya. Ya, nah beberapa data store mau 3 mau 4 tergantung dengan pemikiran Anda ya, tapi yang jelas ada 3 proses yang diminta, yaitu memasukkan barang ke keranjang,
taruh di sini, masukkan barang ke keranjang. 2, melakukan pembayaran, taruh di sini. Saya nggak bisa ngetik karena ini tidak ada fitur teks di sini ya, susah kan kalau saya harus coret. Yang ketiga ini melakukan rating, memberikan rating. Nah, jadi harus ada 3 seperti ini, kemudian nanti entitasnya sebelah kiri, begitu. Nah, karena ini tadi ternyata bukan yang tertinggi, kita lihat nilai tertingginya. Sebentar, berarti nilai tertingginya yang 68 ya. Ya 68, bentar. Itu jangan-jangan itu salah juga ya. Salah koreksi juga, karena buru-buru mungkin ya. Nah, kita cari satu lagi. Oh sorry, kelihatan semua. Nah, ya, biar nggak kelihatan saya pindahin dulu. Nah, ini saya kamu baca ya. Saya kasih komentar apa terhadap orang ini. Nih, saya bikin ini. Belajar lagi cara mengirim dokumen. Anda semester 5. Tapi belum bisa mengirim dokumen dengan benar. Untung ini nilainya bagus, kalau enggak ya makin bikin emosi. Masa sih kirim jawaban semeja-mejanya kamu kirim ke saya? Harusnya kan Anda bisa foto itu benar-benar dari atas. Jadikanlah dia seperti dokumen. Seperti Anda melihat soal ini. Bisa kan harusnya kan? Kan ada, nggak usah pakai cam scanner atau pakai office lens atau pakai apa. HP biasa, kamera biasa aja bisa kok bikin dokumen. Rata-rata kamera sekarang kan bisa ya setting langsung dokumen. Kalaupun nggak bisa, aturlah supaya dia rata. Jangan kayak gini nih, masa kayak gini. Oke, nah kita lihat jawaban dia. Nomor 1 ini sama seperti Wahyu tadi. Nomor 2-nya ini kenapa 18 kalau Wahyu tadi 19, karena kesalahannya ada 2 tempat ini. Pembayaran bahkan ini 3 tempat ternyata ya. Tapi ini pendaftaran masih saya okein karena ya mungkin saja nama datanya pendaftaran. Tapi kalau jelas-jelas pembayaran kemudian nama harus datanya juga sama, kan harusnya tidak boleh sama. Kemudian nomor 3 ini dia benar, tetapi tidak saya benerin semua, tidak saya kasih nilai 30. Dari DFD level 0 dia benar, ada 3 proses, 1, 2, 3. Tetapi ini ada yang aneh ya. Yang aneh yang pertama, jumlah penarikan nih keluar dari saldo nasabah. Ada sebuah data store bernama saldo nasabah, dia yang memberikan jumlah penarikan kepada proses menarik uang. Gimana caranya sebuah data store bisa memberikan informasi jumlah penarikan? Sebelumnya nggak pernah dapat apa-apa nih jumlah penarikan. Harusnya kan jumlah penarikan itu informasinya dari nasabah yang memberikan informasi kepada sistem dia mau tarik berapa. Setelah diproses, dari proses penarikan barulah diupdate datanya, dikurangi kan? Ya, jadi dikurangi datanya, saldonya, barulah muncul saldo terbarunya. Oke. Nah, jadi bukan jumlah penarikannya yang keluar. Yang memberikan informasi itu bukan data store-nya, tapi si nasabahnya yang memberikan informasi. Misal kita mau tarik uang di ATM, yang memberikan informasi kita mau tarik berapa itu bukan si tabel. Tabel itu nggak tahu apa-apa, dia cuma menyimpan. Tapi yang memberikan informasi kita menarik berapa itu kita sendiri, kita yang ngetik, masukin ATM, kemudian kita mencet kan berapa rupiah mau kita ambil, 100.000 kita pencet. Maka kita memberikan informasi itu 100.000, nanti dikurangin saldo. Maka nanti di data store-nya keluarlah saldo terupdate-nya setelah dikurangi dengan jumlah penarikan. Bukannya dia yang memberikan kita informasi berapa yang mau kita tarik. Gitu ya. Jadi ini ngawur, makanya nilainya 20 ya, bukan 30. Kemudian yang nomor ini benar, nomor 4. Nah, nomor 5 juga dia salah. Saya salahin. Ya karena yang diminta tadi adalah
DFD level 0 dan yang diminta adalah fisik. Ini nggak ada fisik-fisiknya sama sekali. Ya, ini. Nah, satu lagi deh ya, terakhir. Saya lihat yang nilai selanjutnya punya siapa. Nah. Saya sih berharap mudah-mudahan setelah ditampilkan nilai ini ada perubahan dari Anda, setidaknya lebih aktif. Ya, karena kesempatan Anda tinggal setengah. Ini sudah setengah jalan. Dan mengapa yang komentar di YouTube itu tidak lagi saya jadikan poin, cukuplah kemarin sampai ke pertemuan berapa, karena ya mentalnya hanya mental untuk nyari poin aja, benar-benar tidak ada mental untuk pengen tahu. Jadi benar-benar jawabannya asal, cari aja di mana, next gitu kan, bukan benar-benar dipelajari si videonya. Ya tapi ya terserah. Balik lagi itu nilainya nilai Anda. Saya tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urang. Saya hanya menuliskan saja apa yang Anda dapatkan sesuai dengan yang Anda tuliskan ya. Nah, satu lagi punya Sylvia. Sylvia ini berarti nomor 2 dia paling besarnya ya nilainya. Nah, ini dia kebesaran banget nulisnya. Oke, nah ini nomor 1 dia benar. Kemudian nomor 2-nya hanya mendapatkan 15 karena di sini ada yang tidak ada penamaan arus data, ya kosong aja dia nih, bahkan garisnya aja nggak dia bikin, males. Kemudian ini lagi ya, SI rumah sakitnya memberikan informasi penyakit pasien. Nah saya tuh bingung dia dapat dari mana. Ternyata dapatnya dari perawat nih, namanya sama-sama penyakit pasien. Kemudian kok perawat gitu ya, kayaknya agak kurang ini ya. Kemudian resepsionisnya menerima riwayat penyakit. Ngapain resepsionis menerima riwayat penyakit? Itu kan rahasia ya. Ngapain resepsionis? Resepsionis itu kan hanya urusan bayar membayar. Ya ngapain dia dapat riwayat penyakit? Itu rekam medis pasien itu rahasia loh, nggak boleh sembarangan. Makanya saya kasihlah dia 15. Nah, itulah gunanya seorang analis ini bukan cuma sekedar tahu merancang atau tahu merancang dan membuat ngoding bikin desain kemudian ngoding, bukan itu saja, tapi tahu konsep-konsep manajemen, tahu konsep-konsep proses bisnis yang ada di mana-mana. Kalau yang kita pelajari saat ini di rumah sakit, yang sering saya kasih contoh juga rumah sakit, Gojek online shop, harusnya sih dipelajari proses-proses seperti itu. Tidak mungkin ada data riwayat penyakit kok ke resepsionis gitu kan. Kemudian ini dia dapat 10 karena balik lagi nih kebanyakan kesalahan ya. Ini fatal, makanya dia dapat 10 bukan 20. Harusnya sih bisa 20 kalau dia nggak melakukan kesalahan ini. Ini sangat fatal menurut saya. Karena apa? Karena dari entitas langsung menuju ke data store. Oke, tidak mungkin bisa. Sama seperti saya tidak mungkin bisa tiba-tiba mengisi nilai Anda kalau tidak ada proses mengisi atau menginput nilai. Tiba-tiba dari pikiran saya ada di Simponi atau di Spon atau di database MDP. Nggak mungkin bisa. Pasti ada proses. Jadi nggak bisa nih dari entitas langsung ke data store. Dari entitas customer service ini kan langsung tiba-tiba masuk simsalabim ke data nasabah tanpa melalui proses, itu mustahil ya, itu tidak boleh. Itu kalau istilah kita di pertemuan-pertemuan awal yang lalu, ini adalah haram dalam DFD. Makanya kok Bu, ciknya nilai aku 10 sementara yang lain tadi 20, yang lain kesalahannya di penamaan arus data mungkin atau yang lain, kalau ini kesalahan fatal ya dari sini. Oke. Kemudian ini juga ya karena ada kegiatan ya, harusnya ini bukan kegiatan karena arus data itu adalah data atau informasi, bukan kegiatan ya, mengisi, menyetor, bukan gitu. Harusnya apa nama arus datanya, tuliskan saja. Kemudian nomor 4 dia benar, nomor 5 dapat 10 dari 20 ya, separuhnya dapatnya, jadilah kan separuhnya tuh kan 20. Kenapa dia dapat separuh? Karena lagi-lagi
Tapi ini nggak begitu fatal kayak yang tadi, kayak yang nomor ini kan. Kalau yang nomor 3 ini kan nggak dapat dia setengahnya. Karena ini kan harusnya poinnya 30, nggak dapat 15 atau dia. Karena apa nih, ada kesalahan fatal di sini. Tapi kalau yang nomor 5 ini kesalahannya tidak fatal, tetapi memang tidak bisa dapat full. Karena apa? Yang pertama, lihat ya, ini benar semua sesuai soal, jadilah dapat setengah dari sini. Kemudian entitasnya dianggap benar, pelanggan dan penjual. Tetapi perhatikan di sini, barang dikirim SQL insert, SQL select, notif selesai. Memilih apa notif selesai? Kita ngambil apa dari sebuah data store? SQL insert, SQL select itu kan sintak ya. Select berarti memilih kan. Nah, ini apa yang mau dipilih dari notif selesai? Oke, ini juga barang dikirim memasukkan ini ya, tapi dia salah titik duanya sih kalau ini mungkin ya. Nah, kalau yang ini dari entitas, ini tidak ada data store. Ini juga ternyata fatal nih. Tidak ada data store. Yang dimintakan ini DFD level 0, berarti harusnya sudah muncul data store. Di sini tidak muncul data store-nya. Nggak apa-apa lah, tapi dapat 10. Ya. Dan SQL select, SQL insert dan kawan-kawan itu, kalau Anda perhatikan lagi materi, itu munculnya ketika ada interaksi dari dari proses menuju data store. Ya. Sedangkan kalau dari entitas menuju ke proses itu sintaknya bukan SQL, kita nggak input SQL. Saya memasukkan nilai Anda, saya nggak SQL insert loh. Saya sama sekali tidak membuka tidak membuka aplikasi DBMS untuk menginput nilai. Sylvia, paham nggak? Sil? Paham, Bu. Ya, gini ya Sil. Jadi saya memasukkan nilai Anda ke aplikasi MDP, saya sama sekali tidak berhubungan dengan SQL, DBMS apapun, tidak ada. Antarmuka saya dengan nilai itu adalah aplikasi, formulir aplikasi. Dan yang di MDP, karena saya memasukkannya kemarin lewat SPON, antarmukanya website. SQL itu nggak ada sama sekali di antarmuka si entitas dengan proses. Tapi dari proses menuju ke data store barulah ada sintak-sintak SQL itu. Ya, cek lagi deh materinya. Ya. Jadi urusan proses dengan entitas, urusan proses dengan data store barulah ada SQL insert, SQL update, delete. Tapi antara entitas dengan proses itu nggak ada. Anda nginput ke SPON sama sekali tidak melakukan sintak SQL Andanya. Tapi proses itu menuju ke data store supaya bisa tersimpan, nah itu baru ada sintak SQL-nya. Tapi Anda antarmukanya mengerjakan ujian kemarin adalah SPON berbasis website. Nah, ya ini sebenarnya harusnya ini nggak 10 nilainya, harusnya 5 nih. Ya nanti saya pertimbangkan ya. Karena dia tidak ada data store-nya. Ya. Tapi karena dia benar sih. Karena dari kemarin juga nggak ada yang benar ininya. Apa proses-prosesnya, semuanya rata-rata diagram konteks. Oke. Nah, itu sedikit dari hasil UTS yang lalu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, bisa dikejar ketertinggalannya selama selama setengah semester ke depan, karena waktunya sudah semakin sempit ya. Di kelas ini sudah ada tugas belum ya? Tugas kelompok belum ada ya. Nah, nanti ini kita harus ada proyek ya, kedepannya harus ada proyek membuat sebuah perancangan aplikasi ya menggunakan terstruktur ataupun objek. Itu harus ada, nanti tugasnya itu sifatnya berkelompok. Nah, kita masuk dulu karena tadi UTS-nya udah dibahas.
kita masuk ke materi yang harusnya hari ini, yaitu perancangan masukan. Nah, ini hari ini kita agak dibilang santai bisa, tapi juga nggak boleh benar-benar santai karena nanti dibuktikan di UAS ya. Tetapi kenapa bisa dibilang santai? Karena ini ya agak lambat lah lajunya di materi yang hari ini, karena kayaknya yang ini terkesan gampang ya, karena hanya merancang input. Tapi kalau walaupun gampang jangan disepelekan ya. Nah, jadi ini perancangan masukan. Ini chapter map saya skip aja, nggak terbaca juga kan. Ini adalah mapping materi kita udah berada di mana ya, kita sudah berada di tahap desain ya, kemudian dari tahap desain nanti kita harus construct gitu ya. Nah, ini materinya hari ini yaitu taksonomi masukan, metode implementasi masukan, kemudian rancangan masukan untuk kebutuhan pengguna, yaitu pedoman membuat formulir ya, dan pembagian perancangan prosedur data entry atau input data. Nah, ini pendahuluan. Kualitas masukan katanya menentukan kualitas keluaran. Oke, atau disebut juga GIGO, yaitu garbage in, garbage out, goal in, goal out. Artinya, kalau sampah yang masuk, maka sampah juga yang keluar. Kalau emas yang masuk, maka emas juga yang keluar. Oke, saya kasih contoh. Seandainya kita bikin pempek, pempek itu bahan bakunya adalah apa aja? Apa aja bahan bakunya? Gak ada yang mendengarkan? Tepung, Bu. Ikan. Terus? Air. Apa lagi? Tepung sagu. Oke, jadi apa aja? Sagu, mungkin juga ada yang nambah terigu supaya nggak begitu kenyal. Kemudian ikan, ya. Yang sangat menentukan kualitas dari pempek itu apanya sih? Ikan ya, ikan. Ya, mungkin kalau ada orang yang mungkin pakai sagunya, sebenarnya itu tapioka ya, bukan sagu. Karena sagu kan, pohon sagu itu kan palem ya, tapi orang Palembang menyebut itu sagu, padahal itu tepungnya tepung tapioka atau tepung ubi ya. Tapi kita sudah biasa menyebutnya sagu. Nah, jadi tepung tapioka itu mungkin ada yang harganya mahal, ada yang harganya murah, ada yang harganya sedang. Tetapi kayaknya nggak akan begitu berpengaruh dengan pempek, kecuali lidahnya benar-benar biasa memakan tapioka yang bagus kualitasnya. Tetapi kalau ikan itu sangat mudah untuk diketahui, ini ikannya bagus, ikannya jelek. Lidah orang awam pun bisa membedakan, yang nggak mesti lidah yang expert. Nah, jadi kualitas ikan akan mempengaruhi kualitas pempek yang dibuat, dan pada akhirnya nantinya mempengaruhi harga. Kalau ikannya jelek, nanti kan pasti nggak enak kan pempeknya, nggak ada juga orang yang mau beli dengan harga yang tinggi. Tapi kalau kualitas ikannya bagus, biasanya juga harga ikan itu lebih mahal, maka bisa dia dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan garbage in, garbage out, goal in, goal out. Kalau yang masuk emas, maka keluarnya juga emas. Yang masuk bagus, keluarnya juga bagus. Yang masuk jelek, keluarnya juga jelek. Kayak gitu, kayak si pempek tadi. Di dalam sistem informasi juga demikian. Mengapa? Nah, contohnya, seandainya ada sebuah formulir, ya, formulir itu untuk merekam biodata mahasiswa, ya, merekam biodata mahasiswa. Kemudian ada satu field yang bernama, sederhana saja ya. Kita contohin yang sudah Anda lakukan, yang pernah saya koreksi di pertemuan 1 kalau nggak salah, atau pertemuan 2. Dispon. Oke. Ternyata dispon banyak yang salah. Ada yang menaruhkan nama di NPM di nama, dan ada yang menuliskan nama panjang, nama pertama, nama kedua di kolom yang berbeda. Mengapa demikian? Itu mungkin salah satu kemungkinannya adalah salah desain, mungkin, ya. Nah, ternyata juga masih ada sampai sekarang yang salah di kalian ini dalam bikin
penamaannya ya, namanya sendiri. Nah, saya buka aja biar tahu maksud saya apa. Nah, ada satu orang ya, saya munculin aja nggak apa-apa. Nih, ini anggota kelas kita nih. Waktu itu nama ini acak-acakan sekali, tapi kalau Anda ingat di pertemuan 1 atau 2 saya minta tolong diedit namanya di Spon, sesuaikan yang mana nama, yang mana NPM. Gea mungkin ingat nih, kalau nggak salah waktu itu Gea juga saya suruh iniin. Nah, ternyata memang ada edit, tetapi ada satu orang yang belum edit. Ini dia. Nih, Amelia. Yang lain udah benar. Ya, yang lain sudah bilang, udah minta nih, udah di-okein. Debbie, Holima, Cindy, kemudian NPM. Nah, ini Amelia masih salah nih. NPM baru nama. Amel, perbaiki ya. Iya, Bu. Nah, jadi mengapa bisa ada kesalahan kayak gitu? Mungkin saja ada kesalahan di desain, yaitu tidak membatasi karakter yang masuk. Ya, tidak membatasi karakter yang masuk ke dalam sebuah formulir. Nah, tadi saya bilang kalau ada pendataan biodata, kemudian ada satu field yang berisi alamat, apa yang bakalan terjadi? Misal, saya mendata alamat dengan nama jalan dulu, kemudian gimana susunannya gitu kan. Mungkin ada orang lain yang bikin alamat itu cuman nama perumahan kemudian blok. Mungkin ada yang lengkap, detail sampai nama jalan, nama segala macam, bloknya, kemudian nama kecamatan, kelurahan, provinsi, kode pos. Itu kalau dibuatkan satu field bernama alamat saja. Supaya tidak acak-acakan seperti itu, maka dipisah-pisah saja alamat itu. Dibagi-bagi menjadi nama jalan. Jadi fieldnya yang harusnya cuma satu tadi alamat, diubah menjadi satu nama jalan. Kemudian apa lagi? Biasanya nama jalan, nomor rumah gitu kan, atau nomor gedung. Itu satu tuh ya. Kemudian kecamatan, kelurahan, kabupaten, negara, kode pos. Mungkin kalau ada RT RW juga mungkin bisa, atau ada tambahan field keterangan patokannya, misalnya di depan Indomaret, di depan Alfamart gitu kan. Nah, jadi dibagi-bagi sebuah field yang bernama alamat tadi menjadi field yang kecil-kecil untuk memungkinkan orang yang menginput ini benar menginputkannya. Kayak gitu pun bisa jadi salah. Apalagi kalau nggak digituin. Begitu ya. Nah, jadi ini nih, mengapa harus penting banget kudu kita benar-benar memastikan bahwa rancangan dari aplikasi yang dibuat ini bagus, supaya nanti ketika sudah digunakan tidak menimbulkan masalah-masalah. Oke, jadi pastikan data yang dimasukkan oleh pengguna adalah benar-benar data yang diharapkan oleh si pemilik aplikasi. Seandainya data tersebut harus menggunakan angka, maka pastikan waktu mendesain bahwa field itu tidak bisa diinputkan dengan karakter lain selain angka. Begitu. Seandainya field itu harus kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya, maka bikinlah supaya field itu memang kayak gitu. Contoh kayak password. Beberapa aplikasi, beberapa situs mewajibkan kita membuat password dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, karakter, angka. Ya. Nah, seandainya mau kayak gitu, maka desainlah seperti itu supaya tidak ada kesalahan-kesalahan input. Kalau memang pengennya field itu berisi huruf saja tanpa angka, tanpa karakter, batasi juga. Biar orang tidak salah. Kalau Anda ingin jenis kelamin itu wanita dan pria, bukan perempuan dan laki-laki, bukan perempuan dan wanita, bukan perempuan dan pria, tetapi wanita dan pria, maka batasi saja. Jadi jangan bikin jenis kelamin kemudian satu field orang bebas mengisi. Tapi buat saja pilihan yang hanya bisa diklik salah satu.
Entah menggunakan drop down atau pakai radio, terserah. Yang penting bisa diklik salah satu saja, nggak boleh dua. Supaya apa? Supaya data yang masuk itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita ingin pria dan wanita. Kalau dia pria, kalau dia laki-laki dia ketik pria. Kalau dia cowok dia ketik pria. Atau dia pilih pria. Kalau dia perempuan, dia wanita, dia cewek. Apalagi nih bahasanya, dia ladies, dia harus pilih wanita, bukan perempuan, tidak ada pilihan perempuan. Nah, jadi kamu bikin saja pilihan pria, wanita. Kemudian itu bisa dipilih melalui entah drop down menu ataukah radio button. Jangan Anda bikin checkbox. Kalau checkbox nanti bisa dipilih dua-duanya. Bingung Anda nanti mendatang. Oke? Nah, itu pengantarnya ya. Jadi garbage in, sampah masuk, garbage out, sampah keluar. Gold in, emas yang masuk, gold out, emas yang keluar. Nah, nanti pada akhirnya ketika kita mau membuat laporan, kalau banyak data yang tidak jelas, yang tidak sesuai dengan yang kita minta, karena tidak kita batasi dari formulir masukan, maka akan menyulitkan kita sendiri. Dan nanti laporannya tidak baik. Ini contohnya tadi satu sederhana. Nih, ini hanya tabel nama, tapi kan nggak enak ngelihatnya. Kalau di sini sih enak masih, tetapi ketika dia sudah saya download dalam bentuk file Excel, ya, ini kalau saya download dalam bentuk file Excel, saya contohin aja ya. Kita download. Mana nih downloadnya nih? Harusnya bisa nih. Nah, ini saya download ya. Saya download Excel-nya. Oh, nggak muncul di situ, di tempat saya muncul. Nih, saya download Excel saya. Nanti saya tampilin bentar ke depan Anda. Nah, udah muncul. Inilah hasilnya si Excel ini. Nih. Bu, Ibu P salah ya, aku DW-an, pajak diganti. Lagian yang di dosen tidak ada keterangan meminta NIK waktu saya ngisi data. Lagian bukan saya ngisi. Ini tinggal saya delete yang saya, yang Anda. Ini enak sih, cuma dikit pesertanya. Nih. Seandainya saya mau mengurutkan dari NPM, yang ini kan gimana nih? Oh, ada dua kesalahannya ternyata nih. Gea, apa kabar Gea? Gea, silakan edit ya. Gea, edit ya namamu ya. Iya, Bu. Nah, nama di sini. Jadi saya harus ngapain? Saya harus copy nih si Gea nih ke sini. Oh. Nah, harus saya gitu-gituin. Dengan harus membutuhkan penanganan khusus. Amelia nih juga membutuhkan penanganan khusus. Ya kan, membuat banyak pekerjaan kita yang harusnya laporan itu sudah langsung bisa tersajikan. Ini harus menggunakan penanganan khusus dulu, kan nggak enak. Begitu. Ya. Tuh. Jadi itulah fungsi dari garbage in, garbage out tadi. Nah, muncul galau ini. Nggak apa-apa lah ya. Nah, goal in, goal out. Kita lanjut. Sebentar. Saya sekalian mau screenshot. Biar sambil ini ya. Nah, kemudian ini taksonomi dari inputan komputer. Kita lihat yang pertama, keyboard. Keyboard itu bisa ngapain? Masa sih nggak tahu ya keyboard bisa ngapain? Bisa ngapain keyboard? Jurianto.
Keyboard bisa ngapain? Mengetik, Bu. Bisa mengetik. Bisa mengetik. Iya. Jadi keyboard itu bisa kita gunakan sebagai alat ketik untuk memasukkan data, ya. Yang bisa diketik apa saja? Semua karakter dari A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, semua angka 0 sampai 9, dan semua karakter yang ada, tanda baca yang ada, bisa semua kita inputkan dari keyboard. Disesuaikan saja di desain aplikasinya supaya bisa dibatasi field apa yang mau dimasukkan, karakter apa saja. Kalau memang dia cuma angka, misalnya nomor telepon, maka jangan biarkan orang mengetikkan huruf. Seandainya dia email, maka pastikan ada @apa.com-nya atau .id atau .apanya. Tapi ada @nya karena dia email. Jadi pastikan ada pengaturan-pengaturan seperti itu ketika mendesain. Kemudian mouse. Mouse itu bisa ngapain sih? Mouse itu bisa kita lakukan untuk menginput, yaitu memilih. Misalnya tadi kita ada jenis kelamin laki-laki, pria wanita ya tadi ya. Jenis kelamin pria dan wanita. Bisa kita pilih pakai keyboard, tetapi supaya lebih gampang kita enaknya pilih pakai mouse. Oke, jadi diklik saja. Kemudian touchscreen juga ya, mirip lah touchscreen sama keyboard sama mouse. Touchscreen kan bisa dimunculin juga keyboardnya ya. Kemudian bisa pilih-pilih. Kemudian ada POS atau point of sale. Yang ini tahu POS ya, itu kayak mesin debit. Kalau kita belanja di minimarket, kemudian ada mesin debit. Ya, kemudian nanti ATM diserahkan oleh si pelanggan, kemudian digesekkan ke situ. Nanti dia akan membaca nomor kartu ATM, dan nanti di situ ada keterangan nasabah tersebut beserta saldonya. Jadi nanti kalau saldonya kurang, transaksinya tidak akan bisa berhasil. Kemudian kalau di awalnya kalau salah PIN juga transaksinya tidak bisa berhasil. Nah, jadi inputnya apa? Melalui gesekan, ya. Atau mungkin ada yang nggak digesek sekarang karena dia sudah menggunakan bukan pita magnetik lagi, tapi menggunakan kartu kecil chip itu. Nah, itu nanti dia bukan digesek tapi cuman dislotkan saja, dimasukkan slot, ada slotnya ya, masukkan, kemudian nanti dia akan membaca sebagai alat input. Kemudian suara juga bisa menjadi alat input, sumber input ya. Kita pastinya membutuhkan musik kalau mau dijadikan inputan, speech juga atau suara dari mulut, dari pita suara. Kalau bunyi tadi ya, sound itu bunyi, speech itu suara, samalah dengan bunyi tadi. Kalau suara berarti kita bisa memasukkan perintah menggunakan suara. Contohnya kita mau menghidupkan AC di rumah pintar, ya, smart home, itu dijadikan alat input. Atau kita mau membuka pintu, ya, menjadi alat input, membuka lift dan lain-lain ya. Kalau Anda lihat video-video di YouTube, banyak sekali aplikasi rumah pintar yang sudah diterapkan oleh orang-orang di rumahnya. Kemudian ada pita magnetik atau optical mark. Ini seperti yang ada pada kartu ATM itu tadi ya. Kemudian magnetic ink, kayaknya nggak ada lagi nih sekarang ya. Ini tinta magnetik ya. Kemudian elektromagnetik itu juga sama seperti ATM itu. Smart card, chipnya itu bukan pita lagi. Kemudian biometrik berarti menggunakan karakter-karakter yang ada pada manusia. Ini nggak kelihatan nih. Nah, itu biometrik. Ya, inputannya adalah biometrik. Contohnya apa ya? Contohnya fingerprint. Kalau dulu sebelum era COVID, di MDP ini dosen dan karyawan melakukan absensi menggunakan fingerprint. Jadi kami harus menyentuhkan jari kami ke sebuah alat. Itu nanti dijadikan input. Dia akan membaca jari yang sedang tertempelkan, kemudian dia akan membandingkan dengan yang tersimpan di database, cocok atau tidak. Kalau cocok, maka datanya akan ditampilkan. Selamat datang Francisca, misalnya gitu, atau terima kasih sudah absen. Kemudian kalau mau pulang juga begitu. Atau yang lain selain fingerprint, biometrik adalah
retina, ya, bola mata kita, karena itu unik, itu bisa dijadikan alat input, bisa juga untuk absen. Kemudian mungkin juga wajah, ya, wajah kita, mungkin di HP Anda juga ada, HP zaman sekarang ada pendeteksi wajah, sehingga ketika Anda mau membuka HP, Anda tidak perlu memasukkan pola, tapi Anda tinggal melihat saja, ya, melihat HP-nya. Nih nggak tahu kenapa HP saya nggak bisa nih, harusnya sih bisa ya. Tapi kalau pakai finger tuh aktif, tapi harusnya juga pakai wajah bisa, nggak tahu lagi kerok. Nah itu sebagai alat input untuk mendeteksi struktur wajahnya orang. Bahkan anak kembar pun katanya berbeda ya ininya ya, struktur wajahnya walaupun sangat mirip. Nah itu biometrik. Nah mungkin ada karakter-karakter lain yang bisa dijadikan inputan dari manusia. Tapi yang saya ketahui untuk saat ini baru yang pernah saya gunakan baru fingerprint, retina, dan biometrik. Ya, dan wajah. Yang lainnya belum pernah. Mungkin bisa rambut mungkin ya, saya nggak tahu. Nah jadi itu menggunakan alat input yang berasal dari tubuh manusia. Jadi bisa pakai keyboard, bisa pakai mouse, bisa pakai pita magnetik dari kartu, bisa menggunakan elektromagnetik, bisa menggunakan kartu pintar, dan lain-lain. Bisa menggunakan apalagi tadi suara, bisa menggunakan bunyi. Nah ini yang dimaksud dengan pita magnetik ya, nih yang hitam. Kemudian yang chip saya bilang tadi ini, mana nih kameranya? Tuh, ya ini chip. Ya, sedangkan ininya pitanya ini yang hitam. Nah, kemudian katanya di KTP kita juga ada chipnya di dalam sini. Oh, bening ya karena warnanya hijau, warna petanya. Kemudian, nah ini contoh smart card. Nih, Anda juga punya. Ini saya rasa ya bening semua jadinya ya, nggak bisa saya tunjukin. Ini flash BCA yang saya tunjukin. Kemudian ya kayak gini lah ya, nih bening juga. Ya cuman yang pink tadi bisa saya tunjukin. Nah ini ya contohnya. Contoh pita magnetik, kemudian chipnya smart card ya ini ya. Jadi kartu pintar bisa dipakai untuk ngapa-ngapain. Itu contohnya. Nah, jadi itu kartu-kartu itu bisa dijadikan alat input untuk pendataan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Jadi kapan mau nanyanya? Belum terus ya. Nah, nanti saya tanya waktu UAS ya. Oke, lanjut. Kemudian ada istilah yang namanya data capture, data entry, dan data processing. Data capture berarti mengcapture. Capture kan kalau kita mau capture objek berarti kita mengambil gambar dari objek. Jadi ini adalah proses mengidentifikasi dan mengakuisisi data baru. Contohnya ada sebuah objek, nih misalnya nih botol minum. Anda mau mengcapture ini, caranya bagaimana? Anda ambil kamera, foto, cekrek. Itu namanya mengcapture. Artinya nanti di kamera saya akan ada foto sebuah objek bernama nggak tahu namanya apa tergantung di kamera, tapi sebuah objek foto yang ada gambar botol minum ini. Itu namanya capture. Ambil data, identifikasi data baru. Oke, ini sama seperti misalnya ada mahasiswa baru, kemudian mau kita masukkan datanya ke dalam database, dia daftar. Masukin datanya, klik, kemudian muncullah nama dia nantinya. Nah, itu namanya capture. Atau tadi di soal UTS membuat rekening. Nomor berapa tadi? Nomor 3 kalau nggak salah ya. Ada proses membuat rekening. Berarti kan sebelumnya nggak ada. Kalau sudah ada rekeningnya, boleh nabung, boleh tarik tunai. Kalau belum ada rekeningnya, harus bikin rekening dulu. Nah itu proses mengcapture data baru, membuat sebuah nomor rekening baru yang bisa digunakan. Nah itu namanya proses capture. Oke. Kemudian data entry, proses penerjemahan sumber data atau dokumen atau dua-duanya ke dalam format komputer. Dia entry, memasukkan yang udah ada. Dia mengentry, bukannya data baru ya.
mungkin data itu baru, record baru lah gitu, record baru. Ya, misalnya transaksi hari ini tarik tunai sekian, jajan di tempat ini sekian, beli pulsa sekian, itu namanya data entry. Masuk. Menabung sekian, ada yang masuk. Ya, tapi bukan membuat baru, bukannya belum ada, bukan. Jadi kalau di soal UTS tadi ada yang namanya membuat rekening baru, ada yang namanya menabung dan menarik tunai. Nah, menabung dan menarik tunai itu kan sifatnya transaksi. Kalau membuat rekening baru cuma terjadi sekali. Kalau nasabahnya mau 10 rekening bisa, tetapi tetap aja masing-masing rekening itu berbeda, tidak bisa dicampur-campur. Nah, sedangkan kalau entry itu bisa terjadi berkali-kali, ya. Nah, misalnya tadi menabung bisa 10 kali, 1000 kali, nggak pernah nabung ya, harus minimal sekali. Karena mau bikin rekening harus ada saldo yang dimasukkan. Kemudian data processing itu adalah segala proses yang berkaitan dengan data setelah dia diinput. Itu processing. Dia mau diapain? Kamu sudah menginputkan biodata kamu di SPON, nama, NPM, dan lain-lain Anda taruh di SPON. Kemudian itu mau diapain? Oh, mau diambil ketika bikin kelas. Oh, mau diambil ketika mau ngumpul tugas. Ada data kamu di situ. Jadi ditampilin lagi. Ketika dosen bikin tugas, upload sebuah tugas dan Anda harus mengupload jawabannya, maka hanya yang namanya ada di SPON yang bisa mengumpulkan, yang sudah enroll yang bisa mengumpulkan, selebihnya tidak bisa. Nah, itu namanya data processing. Datanya udah ada, udah diinput, kemudian nanti mau diapa-apain, itu prosesnya, diproses datanya. Nah, kemudian misalnya lagi kayak nilai, ya itu namanya IPK kamu tuh kan, itu kan dari sebelum-sebelumnya semester sekian itu diinput, kemudian nanti mau diapain nilainya. Anda kan sekarang udah semester 5, semester 1, 2, 3, 4 udah diinput nilainya, terus diapain nilai itu? Oh, nanti bisa dijadikan laporan IP sementara, kemudian nanti bisa dibuat transkrip nilai dari situ, transkrip nilai sementara. Ya, jadi proses ya, mau diapain nanti setelah diinput. Oke, kemudian pendataan, penarikan tunai, menabung dan sebagainya mau diapain nanti? Oh, itu nanti mau dipakai untuk kalau ada yang mau cetak buku tabungan, bisa tampil di buku tabungannya. Kemudian kalau ada nasabah yang mau lihat daftar transaksinya lewat aplikasi mobile atau aplikasi internet banking, bisa ada datanya dari situ. Jadi bukan cuma sekedar di-input aja. Nah, jangan sampai kita membuat sebuah sistem informasi ataupun aplikasi yang doyan banget nginput tapi nggak ada gunanya. Ya, jadi segala sesuatu yang di-input pada sebuah aplikasi di dalam sistem informasi itu harus ada maksudnya. Bukan cuma sekedar keren-kerenan, bukan sekedar supaya ada kegiatan aja ya. Jadi Anda pastikan nanti ketika KP, pastikan Anda bertanya, mengapa saya buat input ini? Kalau nggak dibuat, ada apa? Nah, pastikan Anda bisa menjawab hal itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya batch processing. Batch, karena dia filenya batch, maka nggak bisa dilihat dari kasat mata ya. Ini kan model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu, kemudian diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch, kemudian nanti diproses. Kemudian ada lagi online processing. Online berarti pengolahan datanya secara online. Ini biasanya terjadi segera setelah diinput. Nah, rata-rata sekarang online. Contohnya ketika Anda belanja online melalui sebuah aplikasi marketplace, ketika Anda check out, kemudian melakukan pembayaran, kemudian Anda verifikasi pembayaran Anda dengan menggunakan fingerprint, PIN, apa,
saat itu juga saldo Anda berkurang. Ya, itu namanya online processing. Saat itu juga si penjual tempat Anda beli produk itu dikasih tahu info bahwa Anda melakukan pembelian di tempatnya, segeralah siapkan pengirimannya. Begitu. Ya. Kemudian ketika dia sudah kirim, maka akan menjadi tanggung jawabnya pihak ekspedisi. Maka pihak ekspedisi akan menginputkan nomor resi ke aplikasi itu. Nah, itu segera juga setelah dia input, Anda bisa melihat nomor resinya. Anda bisa melakukan pelacakan. Itu namanya online processing. Kalau dulu, mungkin Anda belum pernah merasakan, saya juga belum pernah, tapi saya masih sering dengar. Waktu saya kecil, masih sering dengar, mungkin kalau Anda nggak pernah lagi tahu, karena era Anda udah berbeda. Jadi dulu saya pernah mendengar uang yang ditabungkan, yang dikirimkan oleh seseorang di satu daerah kepada rekannya di daerah lain tidak langsung sampai, membutuhkan waktu beberapa hari. Padahal dia bukan mengirimkan pakai wesel, bukan, tetapi dia menggunakan bank. Tetapi karena bank itu yang di daerahnya, bank cabang pembantu yang di daerahnya itu tidak online, maka tidak bisa sampai sesegera mungkin datanya. Sehingga dia butuh waktu. Jadi dia butuh waktu yang dari daerah itu mungkin dia ada kantor kas di daerah, kemudian dia mungkin agak ke kotanya, ke kantor cabang pembantunya yang di kota, tadi Kota Madia atau di mananya, diinputkan, barulah bisa saldonya bertambah. Itu tapi udah dulu sekali. Nah, kalau sekarang sih rata-rata udah bisa ya. Saya nggak pernah dengar lagi yang kayak gitu. Ya. Jadi dulu alasannya mengapa kayak gitu? Karena ada beberapa cabang, beberapa kantor kas bank yang belum online, yang tidak terhubung. Jadi bukannya uangnya hilang, bukan, karena memang dia harus pergi dulu ke kantor cabangnya untuk menginputkan itu, karena di kantor cabang itu online, barulah datanya update. Sebelum kayak gitu, maka dianggap tidak ada transaksi. Nah, kalau sekarang kan kita mau kirim, mau jam berapapun bisa ya. Saya nggak tahu sih jam berapa, tapi saya dulu pernah transfer sudah hampir jam 10 malam, bisa-bisa aja online. Ya, tetapi kayaknya kalau di marketplace juga saya pernah dengar info ada dibatasi sampai jam sekian malam. Cuman saya karena rasanya sih saya di bawah jam 10 transaksinya, jadi oke-oke aja online. Jadi begitu saya transaksi, disitulah terpotong saldonya. Ya, jadi tidak ada menunggu yang lama sekali. Kemudian ada remote batch processing, ini mirip dengan batch file yang di atas, batch processing, tetapi ini proses pengolahan datanya melalui online, di remote, kemudian dikumpulkan dalam bentuk batch file, kemudian diproses kemudian. Nah, ini metode implementasi masukan yang sering digunakan orang. Paling banyak sih keyboard yang paling sering dipakai orang. Kemudian ini tadi sudah di depan tadi ya, mouse, touchscreen, point of sale terminal, ya untuk data ATM tadi yang saya bilang kalau di minimarket. Kemudian sound, magnetic ink dan lain-lain. Yang paling sering tapi pastilah keyboard. Karena keyboard ini, di dalam keyboard inilah semua karakter ya, dari A sampai Z, dari 0 sampai 9 dan semua karakter ada. Jadi memang ini yang paling sering digunakan. Kemudian yang kedua mouse ya. Nah, ini ada rancangan masukan untuk kebutuhan pengguna, yaitu pedoman formulir masukan pembagian perancangan prosedur data entry. Ini ada di halaman 605 di buku Witten. Yang pertama, perancangannya yaitu Yang pertama yaitu capture only variable data. Capture only variable data. Maksudnya apa di sini? Hanya
capture atau masukkan data variabel saja. Artinya, tidak perlu memasukkan data yang bersifat konstanta. Contoh, dalam input pesanan penjualan, dibutuhkan kode barang dari semua pesanan. Kita tidak perlu memasukkan nama barang. Karena seharusnya ketika sudah masuk kode barang, harusnya nama barang juga otomatis ada dari database. Jadi nggak perlu masukkan data-data yang nggak penting. Bukannya nggak penting sih, tapi kan bisa diwakili oleh satu field yang bernama kode barang. Nama barang kan mengikuti. Oke. Kemudian yang kedua, jangan mengcapture data yang dapat dihitung atau disimpan dalam program komputer. Input saja kode barang dan total beli. Subtotalnya, totalnya nggak usah diinput. Hitung aja otomatis dari aplikasinya. Misal Anda beli sebuah minuman harganya Rp10.000, beli 3, nggak usah diinput 30.000, 10.000 dikali 3 pi sama dengan 30.000. Ngapain? Biar aja aplikasinya mikir, gitu maksudnya. Nggak usah menginput hal-hal yang nggak perlu. Memang kita membutuhkan total ketika transaksi penjualan terjadi, yang dibutuhkan adalah total supaya si kasir bisa mengetahui berapa nominal yang harus dibayar pelanggan. Tetapi tidak perlu itu diinput, itu biarkan saja menjadi output aplikasi. Oke, jadi biarinlah kita masukin yang perlu dimasukkan, misalnya belanja, scan barcode-nya atau masukkan nomor SKU-nya, udah dimasukkan, masukkan berapa jumlahnya, kuantitasnya, berapa yang dia beli. Setelah itu biarkanlah aplikasinya yang menghitung sendiri, nggak perlu kita yang input. Itu maksudnya ya. Kemudian use code for appropriate attributes. Gunakan kode untuk atribut yang sesuai. Pastikan kode yang digunakan untuk suatu atribut dapat dimengerti oleh pengguna. Jangan menggunakan kode-kode yang tidak dimengerti orang. Misalnya, kalau kode barang itu sudah dipastikan terdiri dari misalnya jenis barang, kemudian apa segala macam, dibikin kodenya. Nah, kayak NPM kamu tuh, NPM kamu kan terdiri dari tahun kamu masuk, perkiraan tahun kamu keluar, prodi kamu apa, sama nomor urut kamu waktu daftar ulang. Itu kan dimengerti ya. Nah, gunakanlah kode-kode yang kayak gitu. Pengkodean itu harus dimengerti. Kalau Anda mau mengatakan barang itu dimulai dari huruf B, misalnya B001, pastikan semuanya paham, B itu adalah barang. Atau misalnya kalau barangnya mau dibagi menjadi beberapa kategori, misalnya ada alat tulis, ada makanan dan minuman, mungkin alat tulisnya kita kasih di depannya B, berarti dia barang, ATK, alat tulis kantor. Jadi kita memahami apa itu. Tetapi semua penggunanya harus paham, bukan cuma kita yang paham. Nah, formulir input yang baik harus efektif, akurat, mudah digunakan, konsisten, sederhana, dan menarik. Oke, efektif maksudnya formulir itu spesifik, ada tujuannya. Tujuannya itu spesifik. Orang ketika melihat formulir itu dia sudah tahu, oh ini formulir untuk masukkan data nasabah, oh ini formulir untuk pembelian, oh ini formulir untuk izin, oh ini formulir untuk ngapain. Pastikan dia kayak gitu. Jangan sampai orang bingung, formulir apa ya kok mirip semua. Kemudian harus akurat, menunjukkan bahwa rancangan masukan tepat dan sempurna. Pastikan dia, karena kan sifatnya informasi ya, informasi yang berkualitas, salah satu sifatnya adalah akurat, maka formulirnya juga harus akurat. Kemudian mudah digunakan, jangan sampai orang bingung, masa harus pakai pelatihan untuk menginput data? Ya, harus, apa ya maksudnya ini, kayak mana ya caranya ya? Kemudian hindari scroll ke kanan, karena itu sangat tidak disukai oleh manusia. Scroll atas bawah masih bisa dimaklumi karena mouse menyediakan fitur ini, menyediakan alat untuk scroll.
Tetapi scroll kanan kiri itu sebaiknya dihindari. Ya, sebaiknya Anda hindari karena tidak enak dilihat. Kemudian konsisten. Jangan misalnya kamu punya formulir minimarket ya, misalnya punya aplikasi minimarket, di satu formulirnya warna merah, di satu lagi warna kuning, next warna hijau, waduh. Jangan kayak gitu, tapi buatlah seragam. Atau di halaman satu kopnya besar sekali, kemudian nanti jadi kecil, kemudian jadi makin besar lagi. Jangan kayak gitu. Atau hurufnya ganti-ganti, jangan ya. Kemudian buatlah dia sederhana sehingga si pengguna itu fokus pada tujuannya, bukan fokus melihat desain formulirnya. Oke. Nah, kemudian dia tetap harus menarik supaya penggunanya senang dan tidak merasa repot untuk mengisi formulir. Gitu ya. Kemudian ini ada flow yang jelek dalam perancangan formulir. Bisa dilihat di sini. Lihat ya. Dari first name ke last name ke state. Oh, ini dari social security, salutation, current date. Acak-acakan, kemudian dia ke bawah. Lihat ya. Jadi ini mengisinya first name, last name, state, dari state ke middle name, dari middle name ke city, dari city ke telepon, dari telepon ke address line 1, address line 1 ke address line 2, address line 2 ke city, aduh, city ke telepon bisa, ke zip code, aduh, acak-acakan. Ini tombol tab ya, tombol tab tahu kan, yang keyboard, nih tombol tab nih, nah gitu, tombol tab, ya. Sebuah formulir yang baik ketika diklik tombol tab pada keyboard harusnya mengalir ke kanan sesuai dengan cara membaca lah, karena kita di Indonesia, mengalir dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, kiri lagi, ke kanan lagi, kemudian turun ke baris berikutnya ke kiri lagi, ke kanan lagi. Mungkin kalau di Jepang mungkin berbeda, mungkin atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tapi saya tidak pernah melihat aplikasi orang Jepang. Ya, kalau karena kita orang Indonesia, atau kalau orang Arab mungkin beda ya, dari kanan ke kiri. Tapi karena kita ini di Indonesia dan yang gunakannya orang Indonesia yang menulis dari kiri ke kanan, maka gunakan juga tabulasinya sesuai dengan cara kita membaca. Jangan acak-acakan, itu sangat membingungkan pengguna. Kemana ya tab aku sekarang? Nah, yang itu jelek, lebih baik begini. Nah, jadi yang saya bilang tadi, dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, kiri lagi, ke kanan lagi, kemudian ke bawahnya ke kiri lagi, ke bawah lagi, ke kanan lagi. Begitu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada 10 menit waktu kita. Ada pertanyaan? Masih ada orang nggak sih? Belum. Masih ada Bu. Masih Bu. Oke, kalian nggak bisa on time ya menjawabnya ya. Oke. Besok hari Selasa materi kita masih ini, tapi kita ada studi kasus. Ya, jadi banyak sekali masih materinya. Nah, kita sudahi dulu pertemuan hari ini. Harusnya sih nanti masih sampai 10 menit lagi, tinggal 10 menit lagi, cuman nanggung kalau mau diterusin karena slide-nya masih banyak. Sementara Selasa juga kita harus studi kasus, tapi daripada cuma studi kasus, saya rasa saya mau masuk materi lagi aja ya, dibandingkan Anda dilepas cuma studi kasus gitu aja. Oke, kita sampai sini kuliah hari ini karena tidak ada pertanyaan. Selamat sore, sampai ketemu hari Selasa. Sore Bu. Nanti Bu.